Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Susanti dan Velin Herlina akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemanfaatan sastra, prosa, puisi, drama sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Materi yang pertama yaitu konteks pemanfaatan sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran utama yang diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Mata pelajaran ini dimaksudkan untuk melatih agar para siswa mampu berkreativitas dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan dengan baik. Hal ini sesuai dengan isi kurikulum tingkat satuan pendidikan Depdiknas 2006 yang menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Dengan demikian, berarti dapat dikatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak didik di Indonesia. Salah satu materi yang sangat jarang digunakan, namun sebenarnya dapat menjadi materi yang sangat penting dan cukup menarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan teks-teks sastra. Teks sastra memiliki potensi untuk membuat pembelajaran lebih hidup. Salah satu tujuan sastra diajarkan di sekolah adalah untuk memupuk keterampilan berbahasa. Hal tersebut berarti teks sastra sangat mungkin digunakan sebagai alat untuk memupuk keterampilan berbahasa, khususnya dalam hal ini keterampilan berbahasa Indonesia. Pembelajaran sastra sangat penting dalam perkembangan manusia, bukan hanya penting sebagai sesuatu yang terbaca, melainkan juga sebagai sesuatu yang memotivasi seseorang untuk berbuat. Memasukkan materi pembelajaran sastra di sekolah menjadi sesuatu yang penting, karena pada dasarnya sastra itu sendiri mampu menjembatani hubungan antara realita dan fiksi. Melalui karya sastra, pembaca belajar dari pengalaman orang lain untuk direfleksikan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Materi sastra sangat penting untuk disampaikan di sekolah, karena dalam sastra terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak diberikan secara preskriptif. Harus begini, jangan begitu. Pembaca diberikan kebebasan mengambil manfaat dari sudut pandangnya sendiri. Melalui karya sastra juga, siswa ditempatkan sebagai pusat dalam latar pendidikan bahasa, eksplorasi sastra, dan perkembangan pengalaman personal. Keakraban dengan karya sastra akan memperkaya perbendaharaan kata dan penguasaan ragam-ragam bahasa, yang mendukung kemampuan memaknai sesuatu secara kritis dan kemampuan memproduksi narasi. Manfaat pendidikan sastra melalui proses pembelajaran yang diberikan di sekolah setidaknya dapat membantu pendidikan secara utuh bagi siswa, yaitu 1. Membantu keterampilan berbahasa, 2. Meningkatkan pengetahuan budaya, 3. Mengembangkan cipta dan rasa, dan 4. Menunjang pembentukan watak. Berkaitan dengan pembentukan watak, pembelajaran sastra di sekolah memiliki dua tuntutan. Pertama, pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam, karena sastra pengantar untuk mengenal kemungkinan hidup manusia, dalam arti berbagai macam bentuk perasaan manusia. Kedua, pengajaran sastra dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa yang meliputi ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. Bagi guru bahasa Indonesia, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sastra adalah hendaknya guru menyadari prinsip ganda yang terdapat dalam karya sastra, yaitu pertama, sastra sebagai pengalaman, dan kedua, sastra sebagai bahasa.
Di dalam KTSP telah dinyatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia mempunyai tujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut. A. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis. B. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. D. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. E. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. F. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Dalam KTSP tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa secara kreatif menggunakan bahasa sebagai tujuan. Kreativitas berbahasa dapat diasah untuk mengekspresikan diri, sedangkan langkah yang ditempuh dapat melalui apresiasi karya sastra Indonesia. Seharusnya guru memperkenalkan karya sastra sebagai suatu bentuk seni yang berkaitan dengan kreativitas berbahasa, dan pengajaran sastra ditekankan pada bagaimana mengapresiasikan karya, bukan menghafal karya sastra. Lanjutkan penjelasan dari Mbak Dian Susanti, yaitu dengan materi selanjutnya tentang merancang pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis sastra, baik prosa, puisi, dan juga drama. Jadi kita dalam merancang suatu pembelajaran atau materi, tentunya kan pendidik harus memperhatikan strategi apa yang harus digunakan, pendekatan apa saja, media pembelajaran yang bagaimana, dan bagaimana bahan ajarnya, terutama pada bahasa Indonesia itu sendiri, di mana bahasa Indonesia harus memperhatikan beberapa keterampilan berbahasa seperti keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan juga membaca kepada peserta didik. Nah, kenapa kok kita itu perlu merancang sesuatu itu? Karena dengan kita merancang bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan, itu akan lebih memudahkan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Nah, yang pertama kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa. Prosa sendiri merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah puisi. Nah, prosa itu bisa berupa cerpen, terus selain puisi dan juga teks drama. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam kita merencanakan pembelajaran prosa ini sendiri, yaitu yang pertama, kita harus menentukan kriteria pemilihan bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Di sini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ketika kita memilih bahan ajar untuk anak peserta didik kita, yaitu yang pertama, kriteria tingkat keterbacaan. Jadi tingkat keterbacaan yang merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu, dilihat dari segi tingkat kesukaran, kemudahan wacananya, terus bisa dipahami atau tidak oleh peserta didik kita yang notabene itu merupakan anak-anak SD yang tentunya bahasanya masih sederhana dan tidak terlalu asing. Dan juga kebanyakan anak SD itu tidak bisa memahami kalimat yang terlalu panjang, jadi harus sesuai dengan usia mereka. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, dan juga tidak terlalu berbelit. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kriteria tingkat kesesuaian. Maksud dari kriteria tingkat kesesuaian ini sendiri yaitu sesuai tidak bacaan atau materi kita yang akan kita sampaikan dengan usia mereka maupun
dengan perkembangan psikologi mereka, karena kita sebagai pendidik harus memperhatikan usia, terus perkembangan psikologi, penguasaan bahasa di usia mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan saat membaca maupun memahami teks prosa ini sendiri. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah kita menentukan bahan ajar, yaitu yang kedua, setelah memiliki pemilihan bahan ajar, pendidik menjelaskan tentang apa yang harus dicapai peserta didik dari pembelajaran saat ini. Jadi, sebagai pendidik kita bisa membagi kelompok maupun individu untuk memberi tugas penguasaan sastra prosa ini, entah itu nanti membuat cerpen, menulis cerpen, ataupun membaca cerpen secara individu maupun kelompok. Nah, setelah kita membentuk kelompok maupun individu tadi, diharapkan kita sudah memberi contoh cerpen yang akan dibaca oleh peserta didik kita. Jadi, setelah pembentukan kelompok maupun secara individu tadi, peserta didik harus membaca cerpen yang kita sediakan. Nah, setelah itu kita bisa menayangkan seperti foto-foto, ataupun kita menyuruh siswa kita untuk melihat-lihat lingkungan sekitar, lalu kita meminta mereka untuk mengarang sebuah cerita ataupun menuliskan sebuah cerpen dengan sesuai apa yang mereka lihat maupun mereka rasakan sesuatu yang berkesan bagi mereka. Nah, dalam proses tersebut kita sebagai pendidik harus mendampingi. Kita harus memahamkan bagaimana itu cerpen, bagaimana itu unsur-unsur apa aja yang bisa terkandung dalam cerpen itu sendiri seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita meminta penugasan kepada siswa dengan membuat cerpen, kita sebagai pendidik itu menyuruh mereka untuk mempresentasikan. Kalau tidak mempresentasikan, ya mereka membaca hasil karya dari cerpen itu. Nah, kalau emang kita tidak menugaskan membuat cerpen, atau mungkin usia anak-anak itu masih belum memungkinkan untuk membuat cerpen, kita bisa menyuruhnya membaca cerpen atau mencari cerpen dan dibacakan ke depan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dari merancang pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada prosa. Yang di sini saya ambil prosa, maksudnya itu yaitu cerpen. Oke, yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis sastra, khususnya yang puisi. Nah, untuk perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis puisi ini tidak jauh berbeda dengan perencanaan yang bahasa Indonesia yang berbasis sastra yang dalam prosa. Di sini ada beberapa kesamaan juga perbedaannya. Yang pertama, tentunya kita harus memilih bahan ajar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga ada dua kriteria yang harus diperhatikan, yaitu kriteria kesesuaian antara usia anak, yang dimana puisi pada anak-anak umumnya lebih ke lingkungan, bermain, dan juga bahasa yang digunakan itu bahasa yang lebih mudah dipahami, tidak terlalu majasnya tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu berlebihan, dan juga tidak mengandung unsur dewasa. Nah, yang kedua, kesesuaian dengan lingkungan sekitar. Contohnya, kalau kita mengajar anak usia 6-12 tahun, itu kan masih di lingkungan sekolah, pasti ada senang-senangnya bermain, liburan. Nah, itu tema dari puisi yang akan kita jadikan bahan ajar itu harus sesuai dengan lingkungan mereka dan juga imajinasi mereka. Contohnya mereka suka bermain dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, untuk memberi penugasan atau memberi pemahaman, seorang pendidik bisa menayangkan, memberikan sebuah bacaan puisi, menyuruh anak didiknya
untuk membaca maupun memahami sebentar, sambil kita menjelaskan betapa pentingnya itu pembelajaran puisi, bagaimana unsur-unsur dari puisi, bagaimana contoh-contoh bahasa dalam puisi. Nah, setelah kita menjelaskan, setelah kita memberi pengertian kepada peserta didik kita bisa memberi penugasan. Penugasan itu baik bisa kelompok maupun individu. Bisa penugasan membuat puisi, bisa memberi tugas untuk membaca puisi di depan, kita yang menyediakan. Tentunya kita harus memberi inspirasi mereka bagaimana tema yang akan mereka buat dalam sebuah puisi. Nah, dalam penilaian untuk keterampilan membaca puisi maupun membuat puisi itu sendiri bisa terlihat melalui hasil akhir ataupun dalam prosesnya. Seorang pendidik bisa mengambil penilaian di dalam proses, baik proses membaca puisi anak maupun proses di mana anak membuat puisi itu sendiri, dan juga penugasan akhir tentang menemukan unsur-unsur dalam puisi. Mungkin seperti itu untuk perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya berbasis sastra pada puisi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis sastra, khususnya pada drama. Masih sama dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu prosa dan juga puisi. Dalam pembelajaran drama sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita harus memilih bahan ajar. Nah, di sini juga ada 2 kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar drama, yaitu yang pertama, kriteria keterbacaan. Artinya, naskah drama tersebut harus mudah dicerna oleh anak-anak sehingga mereka dapat menemukan tema, peran yang terdapat dalam naskah tersebut. Dalam kriteria keterbacaan ini ada beberapa unsur drama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan bahasa, yaitu kejelasan antara dialog tokoh satu dan tokoh lainnya harus jelas agar siswa lebih mudah memahami dan mencerna dari percakapan di drama tersebut. Selanjutnya yaitu kejelasan tema dan pesan yang terdapat dalam drama, sehingga jadi kalau ada drama itu jelas temanya, jadi anak-anak itu langsung paham, oh iya temanya lingkungan sekolah, jadi di sekolah itu kayak gini biasanya membicarakan seperti ini, dan pesan moral di dalamnya itu juga harus jelas karena tingkatan yang kita ajar itu masih tingkat SD dan MI. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan lagi yaitu tentang kesederhanaan babak ataupun alurnya. Jadi masalah yang timbul atau konflik-konflik yang timbul itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu berbelit-belit, namun juga tetap bisa menyampaikan makna pada drama tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah kejelasan watak dari masing-masing tokoh yang ada di dalam drama. Sehingga jika semua itu sudah jelas, sudah diperhatikan dengan baik, maka peserta didik tidak akan bingung saat membaca ataupun mempraktekkan dan menemukan unsur-unsur drama di teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu kriteria yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu kriteria kesesuaian, yaitu masih sama seperti karya sastra, prosa maupun puisi. Kesesuaian itu harus disesuaikan dengan usia dan juga perkembangan psikologi anak. Nah, setelah kita memiliki semua bahan ajar, kita sudah menjelaskan bagaimana drama itu, terus bagaimana ciri-ciri drama ataupun dan lain sebagainya, itu kita bisa memberi lembar kerja kepada
peserta didik. Itu biasanya kalau untuk anak SD itu kita menyediakan teks drama, lalu kita menyuruh anak didik kita untuk membaca maupun kita mempertontonkan sebuah drama. Nah, setelah kita sudah memberi arahan, sudah memberi contoh, sudah memberitahu, menjelaskan, kita selanjutnya bisa memberi penugasan pada pertemuan selanjutnya, yaitu untuk membuat naskah drama secara sederhana. Jalan ceritanya masih sederhana saja. Sebagai pemula dalam menulis naskah drama harus membuat rangkaian cerita, jadi dibuat kayak rancangan saja, rancangan nanti dikembangkan seperti itu. Terus setelah kita membuat rancangan sebuah drama, kita akan menulis dialog antar tokoh. Di dalam setiap prosesnya tentunya kita sebagai pendidik harus menemani, juga mengarahkan peserta didik dalam membuat teks drama maupun membuat serangkaian ceritanya. Setelah teks sudah selesai, cerita sudah ada, kita tinggal memasukkan percakapan di setiap tokoh-tokoh maupun watak-wataknya. Selanjutnya kita bisa menambahkan, setelah adanya dialog, kita bisa menambahkan narasi berupa latar suasana maupun suasana baik yang dilakukan oleh si tokoh ataupun mimik maupun gerak yang dilakukan oleh tokoh yang ada dalam drama. Nah, di sini untuk prakteknya itu kan dalam pembelajaran drama itu ada membaca drama, terus membuat teks drama, dan juga mempraktekkan drama. Dalam kita bisa bebas memilih ketiganya, baik menyuruhnya membaca, membuat teks drama, maupun mempraktekkan drama. Disesuaikan dengan usia dan kondisi siswa maupun peserta didik kita. Kalau memungkinkan untuk membuat teks drama, kita membuat teks drama, atau bisa juga dibuat untuk seperti ini. Yang pertama, di pertemuan pertama kita menjelaskan drama itu seperti apa, terus kita memberi teksnya, disuruh anak-anak membaca. Selanjutnya pertemuan kedua kita memberi penugasan untuk membuat teks drama. Nah, pertemuan yang terakhir itu kita bisa memberi penugasan untuk mempraktekkan drama tersebut. Jadi kita sebagai pendidik itu memiliki beberapa penilaian. Untuk yang praktek itu bisa memperhatikan kesesuaian antara dialog, tokoh, dan maupun mimik, kesesuaian dengan tema atau lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam video presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till